Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitab liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkar wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tiada sikap yang terbaik dari seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan jadwal kematian bagi dirinya. Hari demi hari, jam, menit, detik semakin dekat dengan jadwal kematian kita. Oleh karena itu, marilah kita iringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtisalu awamirih wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Islam adalah agama yang universal, mencakup segala aspek kehidupan. Karena itu Islam, agama bukan hanya sampul tetapi juga isi. Bukan hanya isi tetapi juga sampul. Syariat ya hakikat, hakikat ya syariat. Maka di dalam rukun Islam 5, yang pertama adalah syahadat. Syahadat bukan hanya sekedar ungkapan, syahadat bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi lebih daripada itu, isyhadu bi anna muslimun, memperlihatkan diri kita sebagai seorang muslim. Akhlak kita akhlak seorang muslim. Walaupun saya pejabat, tapi saya seorang muslim. Saya seorang petani, tapi saya seorang muslim. Apapun kita profesinya, al-muslim qabla kulli syai', kita adalah seorang muslim. Menampilkan diri sebagai seorang muslim. Bicara kita bicara sebagai seorang muslim. Pakaian kita berpakaian seorang muslim. Akhlak kita akhlak sebagai seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun, memperlihatkan diri kita sebagai muslim yang kafah, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Maka di dalam syahadat, dua kalimat syahadat. Yang pertama dinamakan kalimat syahadat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Lagi kita di alam ruh, Allah bertanya kepada seluruh ruh manusia, alastu bi rabbikum, apakah engkau mengenal akan Tuhanmu? Maka kita pun menjawab di alam ruh, qalu bala syahidna, ya Allah, engkau adalah Tuhan kami. Allahu akbar. Maka yang pertama adalah syahadat tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tunggal, tidak satu, berbeda satunya dengan satu kita. Allah laisa murakkabun minal ajza,
tetapi kita murakabun minal ajza, tersusun dari bagian-bagian, ada kepala, ada tangan, ada perut, ada kaki. Allah laisa kamislihi syai'un, Allah tidak bisa disepertikan. Allah berbeda dengan makhluknya. Maka simbol daripada solat, gerakan pertama di dalam solat kita mengangkatkan kedua tangan. Mengangkatkan kedua tangan, takbiratul ihram, seraya kita bertakbir, Allahu Akbar. Mengangkatkan kedua tangan kita berarti kita menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berikrar di dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan kehidupanku, mati dan kematianku lillahi rabbil alamin, diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat kita adalah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala rendah serendah-rendahnya. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan illa billahil aliyil azim, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kepala kita di atas, tetapi ketika kita sujud, kepala kita diletakkan di bawah. Dan kita bertasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang a'la, yang luhur, yang tinggi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala tadarruan, rendah serendah-rendahnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua adalah syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui, kita berikrar, kita bertasyahud, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sampul daripada syariat solat. Yang kedua rukun Islam adalah solat. Syariatnya, sampul daripada solat adalah takbir, ruku, sujud, salam. Hakikatnya adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Firman Allah, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, kata Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah solat untuk zikir kepadaku, untuk mengingatku. Kalau esensi solat ini kita penuh dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, solat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, solat kita ingat bahwa kita di hadapan Allah, Allah menatap kita, Allah menyaksikan kita, Allah mengatur kita, Allah yang menentukan segala-galanya bagi kita. Kalau solat ini penuh zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka solat ini akan berbuah. Maka solat ini akan berbuah menjadi rem otomatis di dalam kehidupan kita. Akan berbuah tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka solat pun akan menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Tidak ada yang membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang kecuali ketika masuk waktu sholat. Maka beliau berkata kepada sahabat Bilal, wahai Bilal, irfa'is saut, wahai Bilal, kencangkan suara azanmu. Aku rindu menghadap Allah, aku rindu sholat. Muslim yang di hatinya ada iman, muslim, mukmin yang di hatinya ada keimanan kepada Allah, walaupun di tengah perjalanan ketika mendengar suara azan, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, panggilan salat, maka pasti dia akan berhenti mencari masjid.
pasti dia akan menunaikan ibadah sholat. Tetapi ketika hati kita ada nifak, hati kita ada sifat munafik, ketika mendengar suara azan, hati kita hanya gelisah dan melewatkan waktu begitu saja, maka fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang melalaikan ibadah sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tidak ada wahyu yang paling spesial kecuali sholat. Wahyu yang dijemput oleh Rasulullah langsung, tidak melalui malaikat Jibril, langsung, yaitu sholat. Allahu Akbar. Yang ketiga, rukun Islam adalah zakat. Sampul syariat zakat adalah mengeluarkan sebagian harta kita sesuai dengan ketentuan haul dan nisabnya. Hakikatnya adalah kesucian. Harta yang kita miliki, harta yang kita cari, mencari harta, mencari nafkah dari pagi hingga petang sampai sore, bahkan sampai malam. Carilah harta, carilah rizki dengan jalan yang halal. Karena seluruh makhluk yang Allah ciptakan, Allah jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada makhluk yang hidup di permukaan bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mencari rizki, kita mencari rizki dengan jalan yang halal. Karena rizki yang kita peroleh, kita nafkahkan kepada keluarga, kita nafkahkan kepada keluarga, dimakan oleh anak, istri kita. Maka rizki yang kita makan di dalam tubuh kita menjadi darah, menjadi daging. Apabila rizki terdapat dari jalan yang haram, na'udzubillah summa na'udzubillah. Wahai saudara-saudaraku, dengarkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. La yadkhulul jannah lahmun aw damun nabata min sukhtin. Tidak sekali-kali akan masuk surga darah yang mengalir, daging yang tumbuh dihasilkan daripada rizki yang haram. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka zakat membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Allahu Akbar. Yang keempat, rukun Islam adalah ibadah puasa yang telah kita laksanakan 2 minggu yang lalu. Sampul syariat daripada puasa menahan diri kita mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Hakikatnya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena puasa, madrasah puasa, kita dilatih oleh puasa. Ada orang, tidak ada orang. Puasa adalah ibadah yang sir, tidak bisa diketahui oleh orang. Yang tahu hanyalah diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah puasa melatih agar kita senantiasa ikhlas di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah, di dalam melaksanakan menghindari dari perbuatan yang oleh Allah larang, yang telah diharamkan oleh Allah. Allahu Akbar. Yang kelima, rukun Islam adalah pergi haji, menunaikan ibadah haji ke tanah suci. Hakikatnya adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah haji ibadah maliyah wa badaniyah, ibadah badan kita, jiwa kita, dan ibadah harta kita. Banyak peristiwa-peristiwa haji yang diambil daripada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Satu kisah yang diambil daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ketika Nabi Allah Ibrahim diberkahi oleh Allah, dikaruniai oleh Allah seorang anak, yang mana 80 tahun penantian Nabi Ibrahim menginginkan seorang anak, lalu oleh Allah dikasihnya dalam usia 80 tahun. Lahirlah dari Siti Hajar alaihassalam Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Allah menguji setelah Ibrahim punya anak. Lalu Allah memberikan wahyu kepada Ibrahim, wahai Ibrahim,
sembelihlah anakmu Ismail. Sampai wahyu itu pun datang 3 kali kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu Nabi Allah Ibrahim didatangi oleh setan. Setan menggoda Ibrahim. Wahai Ibrahim, begitu lamanya engkau menambahkan seorang anak. Setelah engkau punya anak, engkau akan membunuh Ismail. Alangkah bodohnya Ibrahim. Lalu setan itu pun dilempar dengan batu dengan perkataan Ibrahim alaihissalam, ikhsha ya la'in, pergilah wahai setan laknatullah alaih. Setan pun tidak tinggal diam. Lalu dia mengejar Hajar. Siti Hajar digoda oleh setan. Wahai Hajar, engkau yang mengandung, engkau yang melahirkan, engkau yang membesarkan, engkau yang mengurus, tentu amat sangat mencintai anakmu Ismail. Alangkah bodohnya apabila engkau merelakan Ismail disembelih oleh suamimu Ibrahim. Dan Siti Hajar pun melempar lagi dengan batu, isya ya la'in. Lalu ketiga kalinya setan mendatangi Ismail, menggoda Ismail. Wahai Ismail, tentu engkau mencintai dirimu sendiri dan engkau tidak rela disembelih oleh ayahmu. Apa jawab Nabi Allah Ismail? Isya ya la'in. Dilempar lagi setan dengan batu. Maka lemparan batu itu menjadi rukun di dalam haji jumrah. Maka jumrah pun ada 3. Jumratul ula, lemparan Nabi Allah Ibrahim. Jumratul wusta, lemparan Siti Hajar. Dan yang terakhir adalah Jumratul Aqabah, lemparan Nabi Allah Ismail alaihissalam. Keluarga yang amat sangat mencintai Allah ini mencintai Allah di atas segala-galanya, bahkan melebihi kecintaan kepada keluarga dan dirinya sendiri. Maka oleh Allah diabadikan di dalam solat Muhammad, di dalam solat kita, di dalam tahiyat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.